Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua nih. Sesuatu yang mungkin kita lakuin hampir tiap hari, belanja online. Tapi kita bakal lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, yaitu dari kacamata Islam. Coba deh, kita jujur-jujuran. Seberapa sering sih jari kita itu ngeklik tombol beli sekarang? Sering banget kan? Nah, di tengah semua kemudahan dan keseruan itu, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, caraku belanja ini udah bener belum ya menurut agamaku? Ini pertanyaan penting yang bakal kita kupas bareng-bareng. Ya kan, kita semua pasti setuju, belanja online tuh, praktisnya kebangetan. Cuma dari genggaman tangan, barang dari mana aja bisa sampai di depan rumah. Cepet, gampangnya bukan main, dan pilihannya itu loh, bejibun. Inilah dunia modern tempat kita hidup sekarang. Nah, tapi disinilah tantangannya muncul. Ada semacam pertarungan nih, antara kenyamanan modern yang serba instan dengan koridor syariah yang punya aturannya sendiri. Tujuannya apa? Tentu untuk menjaga keberkahan. Jadi gimana caranya kita menyeimbangkan keduanya? Coba deh kita lihat perbedaannya. Beda banget loh, kalau di perdagangan modern targetnya jelas. Dapetin barang paling bagus, harga paling miring, secepat kilat. Tapi dalam Islam, ada dimensi lain yang jauh lebih dalam. Tujuannya bukan cuma untung materi, tapi juga soal adil, jelas, dan yang paling penting, nyari berkah di setiap prosesnya. Oke, terus gimana dong caranya biar transaksi kita itu ada berkahnya? Nah, jawabannya itu ada di dasarnya banget, di fondasi aturan perdagangan dalam Islam itu sendiri. Yuk kita lihat. Nah, ini dia istilah kuncinya, fikih muamalat. Biar gampang, anggap aja ini semacam buku panduan dari Islam buat ngatur semua urusan jual beli dan keuangan kita. Tujuan utamanya cuma satu, memastikan semua prosesnya adil, transparan, dan etis buat semua yang terlibat. Dan ternyata intinya tuh cuma 3 teman-teman. Simple banget kok. Pertama, penjual sama pembelinya jelas. Siapa jual ke siapa itu harus terang. Kedua, barangnya juga harus jelas. Halal pastinya. Dan deskripsinya jujur, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan yang ketiga ini nih, yang paling penting. Harus sama-sama ikhlas, saling ridho, nggak ada paksaan sama sekali. Sederhana kan? Oke, prinsipnya udah dapat. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita nerapin aturan-aturan klasik ini ke keranjang belanja kita yang udah serba digital dan canggih? Yuk kita bedah. Wah, tabel ini ya jelasinnya pas banget. Coba kita lihat ya. Dulu kan kalau di pasar kita bisa pegang-pegang barangnya, cek langsung ada cacat atau enggak. Nah di dunia online, megang barangnya itu ya sama dengan kita riset. Baca deskripsinya detail, zoom semua fotonya, dan yang terpenting, baca review dari orang lain tuh hukumnya wajib. Dulu kita tawar-menawar sampai deal, sekarang dealnya itu ya pas kita udah ngerti semua syarat dan ketentuannya, terus kita klik beli sekarang dengan yakin. Nah, biar nggak lupa, ini dia checklist praktis buat kita semua. Anggap aja ini contekan sebelum check out. Cek produknya jelas nggak? Baca deskripsinya sampai habis. Hati-hati sama penipuan kayak review palsu. Kenali siapa penjualnya. Dan yang pasti, barangnya harus halal. Simpel kan buat diingat? Tapi tunggu dulu. Ini semua tuh bukan cuma soal centang-centang checklist loh. Ada tujuan yang lebih besar lagi di baliknya. Poin utamanya itu ada di sini teman-teman. Ini soal perubahan mindset. Kita diajak buat naik kelas, dari yang tadinya cuma konsumen biasa, jadi konsumen muslim yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi proaktif, bukan cuma reaktif. Dan pada akhirnya, semua ini muaranya cuma ke satu hal. Kita tuh bukan cuma lagi beli barang, tapi kita lagi berusaha, lagi berikhtiar buat dapetin yang namanya berkah. Nilai spiritual yang bikin transaksi receh sekalipun jadi bernilai ibadah. Keren banget kan? Saya suka banget sama kutipan ini, bener-bener nangkap semua intinya. Muamalah cerdas, syariat terjaga, transaksi berkah. Coba deh diresapi, jadi semacam moto pribadi kita pas lagi belanja. Keren ya? Nah, sekarang giliran teman-teman nih. Saya penasaran, biasanya apa sih yang kalian lakuin buat mastiin belanja online kalian itu nggak cuma cepet, tapi juga penuh berkah? Yuk, bagi-bagi tips dan pengalaman di kolom komentar ya. Kita saling belajar. Terima kasih banyak udah menyimak.